Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah naga. Yang menjawab salam semoga masuk surga. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nefisen rahimakumullah. Alhamdulillah, kita semuanya sudah melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kita semuanya sudah melaksanakan sholat Idul Adha. Pertemuan kemarin beliau sampaikan bahwa keistimewaan di bulan Zulhijjah, yaitu di samping berkurban, sholat Idul Adha, puasa Arafah, juga ibadah haji. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Barang siapa yang tidak wukuf di Arafah, maka dia tidak termasuk ke dalam yang melaksanakan ibadah haji. Artinya tidak sah. Jadi puncaknya haji adalah Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Makanya bagi seseorang yang tidak melaksanakan ibadah haji, disunahkan untuk puasa Arafah, sama pahalanya, ya. Karena apa? Arafah itu adalah bentuk daripada maha kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Barang siapa yang hadir pada waktu itu, jam itu, di tempat itu, yakni di Arafah, semenjak ba'da zawal, yaitu matahari berada di tengah-tengah kita siang hari lalu condong ke barat, ya, itulah waktu wukuf, ya. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, ya, akan mengampuni dosa-dosanya, baik dia meminta maupun tidak meminta. Maka Allah pasti akan mengampuni bagi orang-orang yang berada di Arafah ketika waktu wukuf. Begitu juga kita di Indonesia yang tidak melaksanakan ibadah haji, disunahkan untuk puasa Arafah, dosa yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah haji ini merupakan ibadah yang sangat ikhlas, yang paling ikhlas. Karena apa? Karena perintah haji itu diapit oleh dua lillah. Ada yang lillahnya di awal, ada yang lillahnya di akhir. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillah, karena Allah, ya, berhajilah. Lalu yang akhir, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umroh. Karena apa? Karena Allah, lillahi ta'ala. Makanya ibadah haji merupakan ibadah yang paling ikhlas, karena diapit oleh dua lillah. Ada yang lillahnya di awal dan ada yang akhirnya lillahnya di akhir. Lillah di sini juga merupakan bahwa Allah tidak memerintahkan ibadah haji itu secara langsung, ya. Kenapa? Kalau kita diperintah oleh Allah secara langsung, banyak tidak maunya, banyak malasnya. Contohnya apa? Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Itu kan perintah langsung, ya, perintah langsung. Makanya banyak orang yang malas. Kenapa? Merasa diperintah, ya, merasa diperintah. Begitu juga dengan membayar zakat, wa atuz zakah. Tetapi haji tidak ada. Aqimus haji tidak ada. Tetapi haji tidak ada langsung perintahnya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a sabila.
Perintah haji tersimpan di dalam kata ala, ya, tersimpan di dalam kata ala. Ini maksudnya untuk apa? Agar di dalam melaksanakan perintah itu dilakukan dengan senang hati, dengan gembira. Jadi coba orang yang berhaji itu, ya, insya Allah ada salah satu jamaah di sini mungkin yang akan berhaji. Amin ya rabbal alamin. Pasti akan senang dan gembira. Bahkan yang sudah pernah ke sana pengen ke sana lagi. Betul nggak? Kenapa? Karena memang tidak diperintah secara langsung, tapi dengan memakai hiasan. Supaya apa? Supaya senang di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaan haji. Jadi ibadah haji adalah ibadah yang sangat istimewa, yang paling ikhlas. Memang sholat juga ikhlas, tetapi ketika sholat Allahu Akbar, ingat motor, ingat siapa, ya. Tetapi ketika ibadah haji, begitu berangkat masuk asrama haji, sudah tinggalkan anak, tinggalkan istri, tinggalkan langganan, tinggalkan apa itu, ya. Untuk apa? Supaya lillah. Itulah keistimewaan daripada ibadah haji. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ada pertanyaan dari ibu-ibunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon izin bertanya. Sebentar lagi kan para jemaah haji yang berada di Tanah Suci akan kembali ke tanah air. Semoga beliau-beliau dapat pulang ke tanah air dengan membawa predikat haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Yang ingin saya tanyakan adalah, bolehkah kita minta didoakan atau minta doa kepada para jemaah haji yang sudah tiba di tanah air yang telah melaksanakan ibadah haji? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya adalah boleh, ya. Boleh kita meminta didoakan kepada orang yang baru berangkat haji maupun umroh, ya, maupun umroh, boleh, ya. Kenapa? Ulama menyampaikan bahwa ketika ada seorang jamaah haji yang datang, maka segeralah menghampirinya, mengucapkanlah salam, assalamualaikum, lalu berjabat tangan, ya, berjabat tangan. Setelah berjabat tangan, lalu minta didoakan, minta dimohon ampunkan kepada Allah, ya. Pak Haji, mohon diampunkanlah dosa-dosa kami, ya. Minta didoakan, ya. Kenapa? Karena jamaah haji yang selesai melaksanakan ibadah itu sudah dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, man hajja falam yarfus walam yamsuk roja kayamil walat ummuhu. Barang siapa yang berhaji tidak meninggalkan rofas dan fusuk, ya, artinya berbuat rofas, berkata-kata kotor dan juga berbuat maksiat, ya, maka dia kembali ke tanah air bagaikan bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Jadi tanpa ada dosa. Jadi dosa-dosa orang jamaah haji itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang sudah diampuni oleh Allah, doanya makbul insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Doanya makbul. Makanya kita disunahkan untuk apa? Meminta doa. Kita ini loh banyak dosa, ya. Haji juga tidak, maksiat masih banyak yang kita lakukan, ya. Kenapa? Orang yang ibadah haji itu yang pertama diampuni ketika di Arafah. Di Arafah diampuni oleh Allah, baik diminta maupun tidak diminta. Ketika dia tawaf, ya, ketika dia tawaf dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Selesai tawaf 7 kali, maka kata Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Adam, wahai Jibril, sampaikanlah kepada umat anak cucu Adam bahwa ketika selesai tawaf 7 kali, ya, putaran di Ka'bah, maka haramat alaihin nar, bahwa dia diharamkan dirinya di dalam siksa api neraka. Diharamkan, Bu. Kita itu kan sunnah, ya, sunnah di neraka, betul nggak? Betul ya? Sunnah di neraka. Apa buktinya? Yang masih suka maksiat,
masih suka berbuat dosa, itu kan sunnah. Jadi perbuatan dosa, maksiat itu yang menyebabkan kita masuk neraka, sunnah. Tetapi bagi orang yang selesai tawaf, maka dia haramat al-hinnar, jasadnya diharamkan masuk neraka. Makanya mengambil berkah dari orang yang baru pulang haji, kita memohon doa. Ya. Demikian, Ibu, ada pertanyaan lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Agus Salim. Kami Satkar dari Tiskesal. Mohon izin, biasanya orang naik haji itu kan kita memperbaiki diri dari perilaku bicara kita. Setelah naik haji, setidaknya kita pulang, kita sudah menjadi lebih baik. Mohon izin pertanyaannya, apa tanda-tanda orang yang hajinya mabrur? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Nefisan. Rahimakumullah. Sekarang kan kalau kita melaksanakan ibadah itu pasti ada efeknya terhadap diri kita dan juga orang lain. Contohnya adalah ketika kita sholat, ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa orang yang sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Efek bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Begitu juga dengan ibadah haji. Ibadah haji harus mempunyai efek yang baik, yaitu mendapatkan haji yang mabrur. Kenapa? Haji yang mabrur itu adalah balasannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri atau tanda-tanda haji yang mabrur bukan dilihat dari dia rajin sholat, ya, dia rajin sedekah, bukan, ya. Karena apa? Memang orang yang baru umroh, orang yang baru haji itu akan rajin sholatnya. Karena kerjanya di sana cuma nunggu sholat. Orang yang umroh itu, haji itu, begitu datang ke Mekah, masuk ke masjid sholat asar, pasti akan nunggu sholat duhur. Selesai sholat duhur akan nunggu sholat asar, ya, maghrib. Begitu sholat maghrib akan sholat. Kerjanya cuma itu. Nah, kata Nabi ketika ditanya, wahai Rasulullah, apa sih ciri-ciri orang yang hajinya mabrur itu? Cuma dua. It'amut ta'am, isbabus salam. Yang pertama adalah memberi makan dan menebarkan salam. Itu ciri-cirinya, cuma dua. Dalam hadis lain diriwayatkan ada bahwa orang yang hajinya mabrur itu adalah di samping salam, menyampaikan juga berkata-kata dengan baik. Artinya, ya, kepekaan sosialnya itu yang ditonjolkan daripada ibadahnya sendiri. Sholatnya, puasanya tidak ditonjolkan oleh Nabi. Yang ditonjolkan adalah bagaimana seorang pak haji itu memakai contoh haji yang putih, tapi masih dikatakan medit. Berarti hajinya belum mabrur itu, ya, belum mabrur. Coba aja dilihat, wah, pakai contoh haji tapi dia nggak mau sedekah, nggak mau nolong, berarti kan medit. Ya, itu adalah hajinya kurang mabrur. Orang yang mabrur itu adalah it'amut ta'am, ya, memberi makan, peduli kepada orang yang kekurangan, suka menolong, ya, suka menolong. Yang kedua adalah jangan cemberut, ya, tebarkan salam, semua senyum gitu loh, ya, smile ya, sama small itu adalah kecil, ya, smile, ya, maklum lah, senyum kecil, ya. Senyumnya adalah sedekahmu, ya. Jadi cukup, ya, melebihi daripada sholat duha itu adalah dengan senyum, ya. Sedekah yang paling murah adalah senyum. Itulah yang digambarkan oleh baginda Nabi. Ciri haji yang mabrur itu orangnya ramah, bukan galak, bukan cemberutan. Jadi cuma dua, ya, memberi makan dan juga menebarkan salam atau berkata-katalah dengan baik. Karena apa? Rafasa walau fusuqa wal jidal. Itulah pentingnya haji, meninggalkan rafas, meninggalkan maksiat, ya, fasik, ya, dan juga tidak berbantah-bantahan, tidak bertengkar. Itu yang tiga itu yang membuat
ketika dia balik ke tanah air menjadi orang yang dermawan, orang yang murah senyum. Demikian, ya. Tidak ada lagi pertanyaan. Mari kita tutup acara ini, bahwasanya haji itu merupakan rukun Islam yang kelima, penyempurna daripada rukun Islam. Kenapa? Yang dilaksanakan ibadah haji, semua rukun Islam dilaksanakan. Syahadat dilaksanakan, sholat dilaksanakan, puasa dilaksanakan. Apa puasanya? Ihram. Ihram itu adalah menahan dari syahwat, tidak memakai celana dalam bagi laki-laki, ya, tidak memakai wangi-wangian, itu kan syahwat. Terus tidak apa lagi yang pakai ihram itu? Itu adalah menahan, sama dengan puasa. Zakat juga di sana ada bayar dam, ya. Ada yang halal juga ada. Dan disempurnakan dengan mengikuti, ya, tradisi atau ajaran dari awalnya para nabi. Ibadah haji mengerjakan amalnya Nabi Adam, tawaf, wukuf, ya. Itu adalah amalannya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam wukuf, Nabi Adam tawaf. Dan juga amalan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tawaf, terus mabit di Musdalifah. Bukan mabit di Musdalifah adalah amalannya Nabi Adam. Melempar jumroh, sa'i, itu amalannya Nabi Ibrahim. Jadi tawaf, sa'i, melempar jumroh merupakan amalannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tawaf, wukuf, mabit di Musdalifah amalnya Nabi Adam alaihissalam. Dirangkaikan oleh Rasulullah menjadi rukun haji. Ihram, tambahin ihram, lalu wukuf, lalu tawaf ifadah, lalu sa'i, lalu tahallul. Itu yang merangkaikan dari amalannya Nabi Adam, Nabi Ibrahim oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga bahwa ibadah haji merupakan benteng agama. Ya. Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami datang demi mencari ridho-Mu ya Allah. Berhaji melebur dosa, meningkatkan iman dan takwa, ya. Jadi intinya melebur dosa, haji itu melebur dosa, meningkatkan iman dan takwa, sehingga pantas ketika dia datang dimintakan untuk mendoakan kita supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqdari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.